Judul khotbah hari ini adalah Betapakah Susahnya Hatiku? Melalui judul khotbah ini, mari kita pelajari firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kita banyak pengajaran dan menuntun kita supaya memiliki kesadaran untuk membuat masa depan umat manusia menjadi cemerlang dan untuk membuat kita imamat yang rajani di surga di masa depan. Terkadang, Dia menuntun kita dengan firman yang sangat kuat dan terkadang dengan firman yang lemah lembut. Orang-orang yang kurang mengerti kehendak Tuhan yang kudus berpikir, kenapa Tuhan memberikan kita pengajaran-pengajaran yang sedemikian? Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan juga memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu yang lain? Tuhan bisa memberikan kita kebebasan untuk kita melakukan apapun. Misalnya, kenapa kita tidak bisa beribadah pada sembarang waktu? Ada orang yang mau. Tuhanlah yang menyesuaikan diri dengan mereka di dalam kebebasan pribadi mereka. Orang semacam itu tidak mau berusaha menyesuaikan diri dengan Tuhan. Namun, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti punya kehendak. Dia tidak mengatakan apapun tanpa kehendaknya. Dia melaksanakan segala pekerjaannya pasti menurut kehendaknya. Jadi, ada suatu alasan dan kehendak Tuhan mengapa kita harus mengikuti semua hukum-hukum Tuhan. Tetapi karena kita tidak menyadari alasannya dan kehendak Tuhan yang ada di dalamnya dan tidak melakukan ajarannya yang kudus itu, hatinya menjadi bagaimana? Hatinya menjadi susah dan sedih. Itu ada tertulis di dalam Alkitab. Betapa susahnya hatiku. Tuhan memberikan kita semua ajarannya dan firman-Nya hanya untuk menjadikan masa depan kita cemerlang dan kita lebih mulia. Namun kita kurang mengerti kehendaknya dalam firman-firman-Nya dan tidak mengikutinya. Makanya hatinya susah dan sedih kemarin dan hari ini juga. Betapakah susahnya hatiku? Tahun ini, tahun ke-100 sejak Bapak An Sang Hong datang ke bumi ini, kita semua harus menjadi anak-anak Sion yang bisa membuat hatinya tidak susah dan sedih lagi. Tetapi hatinya akan segar pada tahun ini. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Api melambangkan Injil. Kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, apalagi yang aku inginkan? Tetapi Injil ini masih belum diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu, aku harus datang lagi ke bumi ini, menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Melalui Alkitab, kita menemukan berbagai kasus yang menyusahkan hati Tuhan. Terkadang kita tidak taat pada firman Tuhan, maka hati Tuhan susah. Terkadang kita belum percaya kepada roh dan pengantin perempuan, maka hati Tuhan susah. Dan terkadang Dia merasa susah karena kita lebih mengutamakan perintah manusia daripada perintah Tuhan dan hidup menuruti perintah manusia. Selain itu, Tuhan sangat sedih dan hatinya susah karena kita melupakan tugas kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, lalu tidak memberitakan Injil. Hatinya sangat susah melihat anak-anaknya tidak menginjil. Dan juga hatinya susah karena kita tidak berdoa meskipun hidup dalam iman. Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Jadi hatinya susah juga orang-orang tidak percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia. Perkataan, betapakah susahnya hatiku? Kalau kita mengumpulkan semua kasus tersebut dan menyimpulkannya, kita mengetahui bahwa Tuhan sangat sedih dan hatinya susah
karena kita tidak percaya pada firman-Nya dan tidak taat pada firman-Nya. Anda juga punya anak. Sebagai orang tua, khawatir tentang anak-anak Anda. Anda berusaha banyak untuk menyediakan pendidikan yang bagus untuk anak-anak Anda dan mendukung mereka untuk masuk ke sekolah yang lebih bagus. Itu semua demi masa depan anak Anda, bukan? Sama jugalah dengan Tuhan kita. Dia melakukan segalanya demi masa depan kita. Meskipun jika semua manusia di dalam bumi, bintang yang sekecil sebutir beras, memuji Tuhan dan takut akan Tuhan, itu hanya suatu hal yang sangat kecil dan hina, sepertinya bukan apa-apa dari sudut pandang alam semesta. Namun, kenapa Tuhan memperhatikan kita dan selalu memberikan kita perintah-perintah dengan berkata, lakukanlah ini dan lakukanlah itu? Demi masa depan kita yang cemerlang. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya memiliki masa depan yang cemerlang, bukan? Ada banyak hal yang menyenangkan Tuhan. Salah satu yang sangat menyenangkan Tuhan adalah kita menjadi pelayan perjanjian baru. Ada banyak macam pekerjaan di dunia ini. Ada pekerjaan supir, ada juga pekerjaan pilot. Ada orang yang mengurus perusahaan, ada politikus, dan ada sarjana yang mendidik generasi muda seperti seorang guru. Tetapi di antara sebegitu banyak jenis pekerjaan, pekerjaan apakah yang bisa menyelesaikan kesusahan hati Tuhan? Itu adalah menjadi pelayan perjanjian baru, bukan? Di atas bumi ini, kita mungkin berpikir, aku hanya perlu pergi ke gereja, hanya itu saja. Tetapi Tuhan sudah membuat kita sanggup menjadi apa? Dia membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru agar masa depan kita terang. Mari kita terus cari tahu kehendak Tuhan melalui 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 6 kita baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari apa? Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Di sini, Ia adalah Tuhan kita, bukan? Tuhan membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Maksud firman ini, bahwa Tuhan senang karena kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Kenapa? Semua orang tua mengharapkan masa depan anaknya menjadi lebih baik. Tuhan adalah orang tua rohani kita. Jadi, Tuhan ingin kita semua menjadi tokoh-tokoh hebat ketika kembali ke dunia rohani. Tidak ada orang tua yang ingin masa depan anaknya menjadi gelap dan malang. Kalau saya bertanya kepada orang tua di sini yang sedang membesarkan anaknya, pekerjaan apakah yang Anda inginkan untuk anak Anda di kemudian hari? Ada yang berkata, saya mau anakku menjadi seorang anggota DPR, menjadi seorang hakim atau jaksa, atau menjadi seorang profesor. Semua orang tua punya harapan mereka sendiri. Kalau begitu, pekerjaan apakah yang Tuhan inginkan bagi kita pada masa yang akan datang? Tuhan mengharapkan kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Sama seperti orang tua jasmani yang mau anak-anaknya menjadi seorang jaksa, seorang hakim, seorang profesor, ataupun seorang dokter. Tuhan mau semua orang yang percaya kepadanya menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Itu adalah hal yang paling diinginkan Tuhan. Jika begitu, hasil apakah yang kita terima ketika kita bekerja sebagai pelayan perjanjian baru? Mari kita cari tahu itu melalui Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 15 kita baca. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Di sini ia adalah Yesus, bukan? Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya
mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena Tuhan ingin kita menerima janji warisan yang kekal, Dia ingin kita menjadi pelayan-pelayan dari apa? Dia ingin kita semua menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Tetapi sebagian anak-anak yang belum mengerti kenapa Tuhan menginginkan itu, hidup dalam sesuka hati mereka. Tetapi pasti ada kehendak Tuhan. Kepada siapakah aku harus memberikan janji warisan yang kekal ini? Tuhan sudah memutuskan dan menjanjikan untuk memberikan warisan surgawi kepada anak-anaknya yang rajin bekerja untuk perjanjian baru. Karena warisan kerajaan surga diberikan melalui perjanjian baru. Itulah sebabnya Tuhan akan memberikan kita janji warisan yang kekal. Tuhan sudah menjelaskan tentang kemuliaan yang akan diberikan kepada pelayan-pelayan perjanjian baru di surga. Mari kita baca Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 1 kita baca. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yang menuntun banyak orang kepada kebenaran adalah yang bekerja untuk Injil Perjanjian Baru. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Karena kemuliaan yang kekal akan diberikan. Tuhan menginginkan kita semua anak-anaknya bekerja untuk perjanjian baru, supaya kita dapat menjadi anak-anak surgawi yang paling dimuliakan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ketika Dia datang 2000 tahun yang lalu, tepat sebelum Dia naik ke surga, Dia meninggalkan pesan terakhir, jadilah pelayan-pelayan perjanjian baru. Mari kita baca Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, melakukan apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Itu berarti Dia menyuruh kita menjadi pelayan perjanjian baru. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan sudah mengaruniakan kuasa khusus kepada orang-orang yang bekerja untuk perjanjian baru ini. Dia sudah memberi hak dan jabatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 Tuhan sudah berkata, "Orang yang menerima Injil Perjanjian Baru, ketika kamu memberitahukannya, akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya dan tidak menerimanya akan dihukum." Tuhan dengan tegas mengatakannya. Pelayan-pelayan perjanjian baru mempunyai kuasa seperti itu. Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan, "Engkau mau kami menjadi seperti apa di kemudian hari?" "Aku mau kamu menjadi pelayan perjanjian baru," jawab Tuhan. Kenapa? Karena itulah jalan yang paling mulia di kerajaan surga. Biarkan saya ceritakan suatu kisah. Seorang kaya meninggal dan berdiri di depan tahta pengadilan Tuhan. Ketika dia berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, Tuhan berpikir dalam, kemanakah harus mengirimkan orang itu, ke surga ataukah neraka? Waktu itu, orang kaya itu meminta kepada Tuhan suatu hal. "Tuhan, saya ingin memasuki surga, tolong masukkan saya ke surga. Dan saya mau Engkau mengabulkan satu permohonanku lagi. Tolong, izinkanlah saya membawa semua harta karun yang saya kumpulkan di bumi ke surga." Tuhan tidak bisa memasukkan orang kaya itu ke neraka, karena orang itu memintanya dengan kesungguhan hatinya.
Tidak ada peraturan di sorga seperti yang dimintakan oleh orang kaya itu. Tetapi karena dia sangat keras meminta dengan kesungguhan hati, Tuhan mendengarkan permintaannya, supaya dia membawa semua harta karunnya. Lalu orang kaya itu tidak tahu caranya untuk mengumpulkan semua harta karunnya. Jadi, dia menukar segala hartanya dengan emas. Dia menimbun emas-emas dalam kotak besar dan membawanya ke surga. Sebelum dia masuk ke surga, dia bertemu Petrus yang sedang menjaga pintu kerajaan surga. Petrus bertanya kepada orang kaya itu, "Apakah itu?" "Aku sudah mendapat izin dari Tuhan untuk membawa ini, biarkan aku masuk." Petrus bilang kepadanya bahwa ada peraturan. Karena peraturan itu, barang apapun yang berasal dari bumi tidak bisa dibawa masuk ke surga. Tetapi orang kaya itu bersikeras berkata, "Tuhan sudah mengizinkan saya membawa semua ini. Saya mau membawanya." Petrus bertanya, "Barang berharga semacam apakah itu sampai kamu begitu keras kepala untuk membawanya? Ayo tunjukkanlah kepadaku." Lalu orang kaya itu membuka penutup kotak tersebut. Kotak besar itu dipenuhi tumpukan emas. Melihat itu, Petrus mendesak-desakkan lidahnya. "Bukankah ini hanyalah bahan pelapis jalan aspal di surga? Kenapa kamu capek-capek membawa ini sampai ke sini?" Di surga, bahan emas digunakan jadi lapis jalan. Di kitab Wahyu tertulis bahwa jalan dibuat dari emas murni, bukan? Ini hanya sebuah bahan yang digunakan untuk melapisi jalan di surga. "Aku tidak bisa mengerti kamu begitu susah payah untuk membawanya ke sini," kata Petrus. Saudara-saudari, apa yang kita anggap paling berharga di dunia ini akan menjadi hal yang tidak berharga di kerajaan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru? Kalau kita masuk ke dalam kerajaan surga, di dalam Daniel pasal 12 ada penjelasan pendek tentang kemuliaan kita, bahwa kita akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Meskipun penjelasannya pendek, kemuliaan yang akan kita terima itu lebih berharga daripada segala hal yang ada di bumi ini, daripada kuasa dunia ini, ataupun permata di dunia ini. Karena Tuhan tahu hal ini, maka Dia paling senang kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Dia sudah berkata seperti itu, bukan? Dan di dalam Markus pasal 16 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Itu berarti, kamu sebagai pelayan perjanjian baru, beritakanlah Injil ini kepada semua bangsa. Ketika kamu memberitakan Injil, siapa yang menerima firman itu akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak menerimanya akan dihukum. Jadi, betapa besarnya kuasa ini. Kepada siapakah Tuhan memberi kunci hidup dan mati? Tuhan memberi kunci itu kepada pelayan-pelayan perjanjian baru, bukan? Marilah kita buka Yeskiel pasal 3. Walaupun kemuliaan semacam ini sudah disediakan, manusia masih belum percaya pada semua ajaran Alkitab. Makanya Tuhan sangat sedih dan susah hatinya. "Kenapa kamu tidak percaya pada Alkitab?" tanya Tuhan. Mari kita baca Yeskiel pasal 3 ayat 16. "Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Penjaga merupakan orang yang berperan sebagai pelayan perjanjian baru di dalam sudut pandang dari kebenaran, bukan? Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas nama siapa? Atas namaku." Tuhan mengizinkan kita di posisi yang memberikan peringatan atas nama Tuhan. Dengan kata lain, di posisinya. Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan peran ini. Untuk pekerjaan apakah kita bisa melakukannya atas nama Tuhan? Itu adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Sebagai pelayan perjanjian baru, apa yang harus kita lakukan atas nama Tuhan? Kita harus memberikan mereka peringatan dari Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Di sini, kata penjaga digunakan sebagai ganti kata pelayan perjanjian baru. Demikianlah hal yang harus kita lakukan atas nama Tuhan. Saudara-saudari, jika dilihat di bumi juga, apakah banyak pekerjaan yang dilakukan sebagai ganti raja? Banyakkah pekerjaan yang dilakukan atas nama presiden? Tetapi Tuhan memberikan suatu posisi dan hak kepada pelayan-pelayan perjanjian baru, supaya kita bisa melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Ketika kita memikirkan hal ini, kita bisa tahu tugas Injil yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah suatu hal yang boleh kita pilih lakukan atau tidak. Tuhan, orang tua surgawi kita, melihat kesudahan dari permulaan dan mengetahui segala jalan. Jadi, Dia ingin kita tetap melalui jalan yang benar dan baik. Bukankah begitu? Jika begitu, saya dan semua saudara-saudari sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru yang paling diinginkan Tuhan, tidak boleh kehilangan posisi kita dan juga hak kita. Tolong buka 2 Timotius pasal 4. Kalau kita tidak percaya pada firman Tuhan, hati Tuhan susah. Semua firman Alkitab adalah firman Tuhan. Kita perlu memahatkan firman Tuhan pada hati kita. Apa yang paling berkenan kepada Tuhan? Tuhan menganggap apa sebagai yang paling bernilai? Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang yang berjabatan yang lebih tinggi daripada orang lain, seperti seorang presiden, perdana menteri, ataupun seorang pemimpin yang hebat. Orang tua surgawi kita juga sama. Bapa surgawi dan Ibu surgawi ingin kita berposisi sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru yang lebih hebat dan tinggi daripada orang lain di masa depan kita. Nilai dunia ini berbeda dengan nilai surgawi. Jadi saya berharap kita semua tahu hal itu dan membuat tujuan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Pesan apakah yang sedang Tuhan berikan kepada kita dari sudut pandang kerajaan Tuhan? Beritakanlah firman. Maksudnya apa? Jadilah pelayan perjanjian baru. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Apakah pekerjaan pemberita Injil? Itu adalah pekerjaan pelayan perjanjian baru, bukan? Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Rasul Paulus sudah berlari keras untuk pekerjaan pelayan perjanjian baru. Setelah mengakhiri pertandingannya, tepat sebelum dia meninggal dunia, ada suatu hal yang khusus yang Rasul Paulus sadari. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah sedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita harus berlari keras untuk pekerjaan ini. 2000 tahun yang lalu, waktu zaman rasul-rasul, ada orang yang tidak menyadari nilai posisinya, meskipun duduk di posisi yang mulia, akhirnya jatuh ke dalam dunia sama seperti Demas. Mari kita terus baca ayat 9.
Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Pada awalnya, Demas juga berusaha untuk mengurus pekerjaan Injil yang dipercayakan Tuhan kepadanya, tetapi semakin lama hatinya semakin mencintai dunia. Ia mulai jatuh ke dalam kesenangan duniawi dan perbuatan jahat. Kelihatannya, pekerjaan Injil tidak memiliki akhir. Tetapi kehidupan orang di dunia ini kelihatannya menyenangkan sekali. Dengan pemikiran itu, ia menyerah atas posisi pelayan perjanjian baru yang mulia yang diinginkan Tuhan untuk ia menjadi itu. Ia menjadi seperti Esau. Kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Rasul Paulus sudah berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kita juga harus bisa mengatakan seperti yang Rasul Paulus katakan pada akhir hidup keimanan kita. Tetapi orang-orang seperti Demas sudah menyerah di tengah jalan. Mereka lebih mencintai hal-hal yang bersifat sementara dan juga lebih bersukacita bersahabat bersama dengan dunia ini. Mereka menganggap kesenangan dunia yang sementara lebih utama daripada kemuliaan abadi. Itulah sebabnya tentang Demas tertulis, "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan pekerjaan ini, ia telah berangkat ke Tesalonika." Ini adalah sebuah kisah yang sangat malang dari gereja awal. Mari kita lihat bagaimana Yesus akan memberkati orang-orang yang bekerja untuk melayani perjanjian baru ketika dia datang pada hari terakhir. Mari kita baca firman itu di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 kita baca. "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Pekerjaan apakah yang ketiga orang itu sedang lakukan? Mereka memberitakan perjanjian baru. Di dalam perumpamaan ini, dikatakan bahwa mereka menjalankan talenta. Diumpamakan dalam pekerjaan perjanjian baru, seseorang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan yang lainnya 1. Mari kita baca ayat 16. "Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu." Dikatakan di perumpamaan, ia menjalankan uang itu. Itu artinya memberitakan perjanjian baru. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil." Di dalam Wahyu pasal 22, Tuhan menjadikan kita imamat yang rajani di surga. Tuhan memeriksa kita tentang berapa banyak kita bekerja keras untuk perjanjian baru selama kita hidup di bumi ini. Saudara-saudari, impian kita yang terutama adalah menjadi pelayan perjanjian baru. Orang-orang di dunia ini berkata, "Aku mau menjadi presiden." Ketika mereka ditanyai, "Yang paling kamu inginkan kamu jadi apa di dunia ini?" Banyak orang mempunyai impian itu, tetapi jabatan itu bukan yang kekal, bukan? Sebaliknya, bagaimana jabatan imamat yang rajani di kerajaan surga?
itu akan abadi dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita, menjadi pelayan perjanjian baru itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi aku sedih karena manusia tidak tahu nilainya. Betapakah susahnya hatiku. Mereka tidak percaya pada firman-Ku ini dan tidak tahu nilai firman itu. Tuhan sangat sedih dan susah. Saudara-saudari, marilah kita beritakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi menurut kehendak Tuhan yang kudus dalam sisa hidup kita. Tuhan sudah memberi hak pelayan perjanjian baru kepada semua orang yang percaya kepadanya. Marilah kita jadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang layak dan berkenan kepada Bapa dan Ibu. Marilah kita satukan hati kita untuk memimpin semua orang kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kita dan menyampaikan harum Kristus kepada mereka. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.